Tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk terus sekalian. Shalom. Ya, apa kabar saudara? Dahsyat luar biasa ya, puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Pak Gembala, kepada Ibu Gembala, Ibu Lili yang memberikan saya kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan berjudul Janji Suci. Apa judulnya? Janji suci. Kira-kira apa itu janji suci? Dan biasanya siapa yang mengucapkan janji suci? Ya, apa? Dalam pernikahan, ya. Biasanya berjanji untuk setia sampai mati, ya, begitu. Ya. Berjanji untuk mendampingi dalam suka dan duka, begitu saudara ya. Biasanya pejabat ketika dilantik dia juga berjanji, ya, biasanya begitu. Ya. Nah, orang Kristen juga sebenarnya dia punya janji, saudara. Makanya disebut janji suci. Ya, janji untuk hidup suci. Ya, janji untuk hidup berkenan. Alkitab kita juga disebutkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, nah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, janji suci. Ayub pasal 27 ayat 1 sampai 6. Ya. Ayub 27 ayat 1 sampai 6. Mungkin multimedia bisa membantu saya. Ya. Saya akan bacakan buat kita semua. Ayub 27 ayat 1 sampai 4. Ya. Kalau saudara yang mengikuti ibadah di rumah, ya bisa bersama-sama beribadah, ya sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Di situ dikatakan begini, Ayub 27 ayat 1 sampai 6, ya. Maka Ayub melanjutkan urayanya. Ini urayan Ayub ketika dia berdialog dengan sahabatnya, ada 4 sahabatnya. Demi Allah yang hidup, yang tidak memberi keadilan kepadaku, dan demi yang maha kuasa, yang memedihkan hatiku. Nah, kalau saudara lihat di situ, demi Allah yang hidup, yang tidak memberi keadilan kepadaku. Jadi Ayub secara manusia itu merasa tidak diperlakukan dengan adil. Sebab dia udah saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, tetapi mengalami malapetaka. 10 anaknya mati dalam 1 hari. Saudara bisa bayangkan, 10 anaknya meninggal. 1 anak meninggal aja luar biasa sedihnya. Ini 10. Kemudian hartanya ludes, habis. Padahal dia orang yang terkaya di bagian timur pada waktu itu. Orang terkaya. Berarti nomor 1 terkaya, habis harta bendanya. Kemudian kesehatannya, ya. Kesehatannya itu luar biasa drastis. Dari batok kepala sampai ujung kaki itu borok semua. Penyakit orang susah, borokan. Ya. Kemudian istrinya meninggalkan dia, bahkan menyuruh dia menyumpai, memaki Allah. Ya. Ya. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Ya. Tinggalkan Allahmu, matilah kau. Saudara, jadi dia mengalami penderitaan luar biasa. Makanya dia mengatakan, demi Allah yang hidup, yang tidak memberi keadilan kepadaku, dan demi yang maha kuasa, yang memedihkan hatiku. Hatinya pedih, sedih. Selama, perhatikan ayat 3, selama nafas masih ada padaku, dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Jadi masih hidup, ya, masih ada nafas. Ya, di sini semua pasti masih bernafas. Ya. Maka, perhatikan, bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan, dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Ini luar biasa. Ya, tekad janji dari Ayub ketika mengalami ketidakadilan, dia tetap menjaga mulutnya, perkataannya. Ya, Alkitab memang mengatakan dia tidak bersalah dalam perkataannya. Padahal untuk bisa menjaga perkataan itu tidak mudah. Manusia untuk bisa mampu berbicara butuh waktu 2-3 tahun. Betul nggak? Nggak ada bayi yang pas lahir langsung shalom. Nggak ada. Pasti dia belajar dulu. Biasa kata yang diucapkan mama, gitu. Mama, mau makan gitu ya. Tetapi untuk bisa menjaga perkataannya sempurna, bisa menjaga perkataannya benar, itu butuh waktu minimal 50 tahun. Makanya Alkitab mengatakan kita bersalah dalam banyak hal, ya, terutama dalam perkataan. Tetapi barang siapa yang sempurna dalam perkataan, yang tidak bersalah dalam perkataannya adalah orang yang sempurna. Itu ayatnya di mana? Di Alkitab, Yakobus. Yakobus 3 ayat 2. Jadi orang yang tidak bersalah dalam perkataannya itu orang yang sempurna, yang tidak bercacat, tidak bercela. Ya. Nah, untuk bisa menjaga perkataannya tidak melahirkan tipu daya, itu sukar, apalagi di tengah penderitaan. Kita biasanya suka memaki-maki ketika kita menderita. Ya. Tetapi Ayub menjaga perkataannya. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia punya tekad. Selama hayat masih di kandung badan, selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah ada dalam diriku, itu tekadnya saudara sekalian. Maka judul khotbah saya adalah janji suci atau tekad suci. Ya. Ayat 5, aku sama sekali tidak membenarkan kamu. Ya. Memang sahabat-sahabatnya mengatakan, nggak mungkin kalau kamu nggak bersalah, masa penderitaan seperti ini. Memang pada umumnya orang memahami kalau orang benar, orang saleh itu pasti tidak akan mengalami penderitaan. Umumnya begitu. Kalau dia mengalami penderitaan pasti ada dosa besar. Makanya Ayub mengatakan, aku sama sekali tidak membenarkan kamu. Karena keadaanku saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Itu kan orang yang luar biasa.
Sampai binasa aku tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Ini luar biasa. Ya. Sampai binasa artinya sampai mati. Ya. Aku mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Itu luar biasa ya. Kebenaranku ku pegang teguh dan tidak ku lepaskan. Ini luar biasa saudara sekalian ya. Hatiku tidak mencela sehari pun daripada umurku. Jadi sehari pun dia tidak mau berbuat dosa, berbuat salah. Ini tekad yang luar biasa, yang juga harus kita miliki. Amin saudara sekalian. Ya. Apalagi orang Kristen saudara sekalian. Kita juga mesti punya tekad seperti ini. Ini perjanjian lama loh, Ayub itu. Ya, bahkan katanya ini dia hidup sejaman dengan para tokoh-tokoh perjanjian lama awal. Ya. Nah saudara, bukan hanya di sini Ayub mengucapkan janji atau sumpahnya, tetapi di Ayub pasal 31 itu dia juga pernah ngomong, ya, mengatakan begini. Ayub 31 di slide selanjutnya dikatakan begini. Ayub 31 ayat 1 bahasa Indonesia masa kini. Ya. Nah ini bahasa Indonesia masa kini itu lebih jelas. Ya. Dengan sumpah aku telah berjanji. Luar biasa ya. Dengan sumpah aku telah berjanji. Ya. Sumpah janji itu kan sebenarnya sasamiwan, sama saja samimawan, itu kan sinonim. Tapi di sini digunakan 2 kali. Dengan sumpah aku berjanji, gadis muda tak akan kupandang dengan berahi. Ini luar biasa ya. Pria-pria di sini ya, kalau ke mall ya, itu hati-hati dengan matamu. Ya. Sebab apa? Di mall kita nggak bisa kontrol wanita-wanita pakaiannya apa, kita nggak bisa kontrol. Ada yang pakaiannya itu ya, roknya 1 jengkal dari lutut. Saudara bisa bayangin 1 jengkal dari lutut. Ya. Pria-pria dilihat dosa nggak dilihat sayang, saudara. Itu makanya Alkitab katakan hati-hati gunakan matamu, ting 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 tong. Itu hati-hati saudara sekalian. Kalau kita nggak punya tekad, kita lihat begitu saudaranya. Ya. Firman Allah yang hidup itu mengatakan sama, mirip, tapi lebih luar biasa nih. Aku telah, artinya dia punya komitmen, sudah punya komitmen, telah berjanji untuk mengekang mataku. Nih, mata ini kan susah dikekang saudara sekalian untuk melihat sesuatu, agar tidak memandang anak gadis dengan penuh hawa nafsu. Jadi harus punya tekad sebelumnya, ya, untuk bisa hidup benar, menjaga perkataan, menjaga hidup kita tidak tercemar. Di Mazmur 101 ayat 3, ini Mazmur Daud saudara. Judul perikopnya, Mazmur itu adalah judulnya Seorang Raja Bernasar. Jadi ini diucapkan ketika dia dilantik jadi raja. Makanya judulnya Seorang Raja Bernasar. Kalau New King James itu memberi judul Promise Faithfulness to the Lord. Ya, bahasa Inggris dikit walaupun belepetan saudara sekalian ya. Promise artinya apa? Janji, faithfulness to the Lord. Setia kepada Allah. Jadi kita mesti berjanji setia kepada Allah, bertekad untuk setia kepada Allah. Jangan bertekad untuk hal-hal yang lain. Saya bertekad nanti umur 30 saya udah mesti punya istri yang cantik, yang tinggi, yang putih, yang bersih, yang kaya. Itu saudara sekalian. Tekadnya seperti itu. Hati-hati saudara sekalian kalau kita nggak seperti itu, mengharapkan seperti itu, pucuk dicinta, seperti pungguk merindukan bulan. Makanya sulit ya, untuk mendapatkan yang tinggi, yang cantik, yang kaya, yang baik lagi, susah. Ya. Apalagi tampang kita pas-pasan. Ya. Itu sulit. Ya. Jangan bertekad seperti itu. Tapi kalau bertekad hidup suci, harus menjadi tekad kita semua. Amin. Mau yang muda, mau yang tua, baik laki-laki atau perempuan. Itu harus punya tekad yang sama seperti Mazmur ini. Ya. Dan dikatakan begini. Saudara nanti bisa baca dari ayat 1 dan seterusnya. Ya, ini karena waktu, jadi saya ambil penggalannya aja yang berhubungan dengan khotbah saya. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Ya, perkara dursila itu perkara-perkara yang jahat, dursila. Ya. Perbuatan murtad aku benci, itu tak akan melekat padaku. Ini janji seorang raja. Saudara dan saya adalah anak raja, harus punya janji yang sama. Amin saudara sekalian? Ya. Nah selanjutnya saudara sekalian, di slide selanjutnya, itu ternyata bukan hanya Ayub yang punya tekad untuk bisa hidup benar, menjaga perkataannya. Tetapi tokoh perjanjian lama seperti Yusuf, itu ternyata saudara sekalian punya tekad yang sama, yang mirip persis. Bahkan ketika dia mengalami godaan, itu terbukti tekadnya. Ya. Nyata, Tuhan memberkati. Makanya ketika Yusuf ini memang perawakannya, kalau kita baca, itu good looking, attitude-nya baik. Ya, kalau pria, good looking, attitude-nya baik, itu jadi idola. Ya, orang seneng. Ya. Jangan mukanya udah pas-pasan, jelek, jahat lagi. Aduh, jangan seperti itu ya. Nah, suatu ketika, nih singkat cerita, Yusuf udah ada di rumah tante Potifar. Nah, nyonya Potifar ini, istri Potifar, itu melihat Yusuf tampan, elok begitu ya, baik. Alkitab mengatakan timbul hawa nafsunya. Ya. Ini wanita loh. Makanya dia menggoda. Alkitab mengatakan setiap hari dia menggoda. Tapi Yusuf tidak tergoda. Yusuf tidak tergoda. Yusuf itu digoda, sebab yang menggoda ini
itu istri, kalau sudah baca, kepala pengawal istana, pejabat. Biasanya istri pejabat itu cantik-cantik. Kenapa cantik-cantik? Karena biasanya kalau ada acara di istana, itu istri dibawa. Biasanya untuk dipamerkan. Jadi Yusuf ini benar-benar digoda. Kalau dia nggak punya tekad, saudara sekalian, habis. Ya, kalau yang goda udah umur 70, udah gitu jelek, itu bukan godaan. Itu bukan godaan, itu apa namanya ya? Musibah. Ya, bukan godaan, bukan cobaan, musibah. Ini cantik, saudara sekalian. Luar biasa. Digoda setiap hari. Di rumah itu nggak ada orang. Alkitab mengatakan kalimat yang keluar dari mulut Yusuf apa? Dia katakan begini. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar, maksudnya suaminya istri Potifar ya. Tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Jadi Yusuf tahu batasan-batasannya, sebab engkau istrinya. Ya. Bagaimanakah, perhatikan ini, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini? Bagi Yusuf, perselingkuhan, perzinahan itu dosa besar. Dan berbuat dosa terhadap Allah. Kenapa dia bisa berkata seperti itu? Karena dia punya tekad. Dia punya janji untuk hidup benar. Daud aja sudah punya tekad untuk hidup benar ketika dia dilantik. Itu masih bisa jatuh. Bagaimana yang nggak punya tekad, nggak punya komitmen? Daud itu jatuh, saudara. Jatuhnya luar biasa, double sin. Kalau orang teolog mengatakan itu double sin. Udah istri orang diambil, suaminya dibunuh. Padahal waktu itu, kalau saudara teliti Alkitab, Daud itu udah punya istri 6. Cantik-cantik. Tapi dasar ya, laki-laki, saudara, ketika melihat orang mandi. Masalah yang mandi itu siapa? Ada yang tahu? Namanya siapa? Betseba. Kok tahu? Pernah ngintip ya? Namanya Betseba itu Alkitab mengatakan very beautiful to behold. Sangat cantik untuk dilihat. Jadi ibarat mobil tuh BMW. Tahu BMW kan? Bahenol montok weleh-weleh. Jadi ketika mandi itu menimbulkan hawa nafsu. Cantik. Pasti kamar mandinya nggak pindah-pindah, ada di situ. Ya, dekat istana. Nah Daud kan tahu ada orang mandi. Harusnya dia jaga matanya. Yang dia lihat istrinya aja. Ini dia lihat. Ketika dia lihat ting-nyut-nyut, ting-nyut-nyut, itu siapa yang mandi? Diambillah, dipanggillah. Kemudian terjadilah musibah itu, saudara sekalian. Sampai punya anak, mengandung. Dan suaminya dibunuh. Pembunuhan berencana, pasal 340. Hukumannya 20 tahun seumur hidup atau hukuman? Tahu semua nih, jangan-jangan hakim semua nih. Pasal 340, jangan lupa tuh. Kalau pasal 303, judi. Judi dilarang, saudara sekalian. Ya, apalagi orang Kristen main judi, tidak boleh. Tapi kalau menang, Pak, puji Tuhan. Ya nggak boleh juga, saudara sekalian. Ya. Nah itu tuh. Jadi orang yang punya komitmen aja bisa jatuh dalam dosa, apalagi enggak. Makanya saya mau membangkitkan kita semua untuk punya tekad, saudara sekalian. Satu lagi dah ya. Saya ingin menjelaskan bahwa tekad untuk hidup suci ini perlu kita kobarkan. Ya. Jangan berpikir bahwa kita udah selamat, udah percaya Yesus, nanti mati masuk surga. Urusan hidup kita kagak beres, nanti Tuhan sudah hapus dengan darahnya yang kudus. Nggak mungkin. Kalau saudara Kristen di gereja, haleluya, itu air mata mengalir begitu ya, dari mata kan, air mata namanya, dari hidung mengalir ya saudara, dari ini kemudian begitu. Tetapi kalau saudara di luar jahat, kira-kira masuk surga nggak orang seperti ini? Nyah, kamu pembuat kejahatan, itu kejahatan Yesus bilang. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi jangan merasa enteng aja, ya, menjadi Kristen tapi hidupnya amburadul, itu sesat, ajaran yang salah. Ya. Nah, satu lagi Daniel. Daniel ini saudara sekalian, dan Yusuf, kalau saudara baca Alkitab, tidak ada pelanggaran yang ditulis. Kalau Abraham kan ditulis dia bohong, walaupun bohong halus. Ya, mengaku istrinya itu sebagai saudaranya. Ya. Kalau saya kan ini istri saya, nggak mungkin saya aku, ini siapa cantik begini? Cantiknya kok melebihi batas, siapa? Saya pasti bilang, ini istri saya. Nggak bilang, ini adik saya. Ya. Pasti ngomong. Ya, nanti kalau ketahuan ya bapak kok bohong, itu kan istri bapak kok, bapak bilang anak, bapak bilang adik. Abraham pernah seperti itu. Ya. Kalau Yakub, apalagi rajanya bohong, saudara sekalian. Pamannya aja dibohongin, ayahnya aja Ishak dibohongin. Tapi kalau Yusuf dan Daniel ini nggak ada pelanggarannya yang ditulis di Alkitab. Kenapa? Dia juga punya komitmen, punya tekad sejak muda. Makanya anak-anak muda ini harus punya tekad untuk hidup suci, hidup benar, ya sedini mungkin, sehingga punya kekuatan. Jangan sampai udah umur 62, 60 sekian lebih, tapi masih mata keranjang, masih mengkoleksi asisten pribadi sampai 40. Buat apa? Saya punya asisten satu aja udah cukup, lebih dari cukup. Dia sebagai support sistem saya. Nanti makan apa Pak ya habis ini? Dia siapin. Begitu saudara. Ini sampai 40 sekian. Waduh. Sulit nanti untuk bisa lepas dari ikatan-ikatan dosa itu. Nah, Daniel ini dikatakan begini, Daniel 1 ayat 8. Ini Alkitab yang terbuka, saudara bisa baca versi yang lain juga ya.
Dikatakan Daniel sungguh-sungguh bertekad dalam hatinya untuk tidak mencemarkan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur minuman raja. Oleh sebab itu dia meminta kepada kepala pegawai istana supaya dia tidak mencemarkan dirinya. Artinya tidak diberikan makanan-makanan raja. Ya. Makanan minuman raja itu pasti enak-enak. Ya. Kalau saudara misalnya ke suatu pesta orang-orang kaya, itu pasti enak-enak. Es krimnya aja pasti bukannya es krim yang lain, tapi Häagen-Dazs, betul nggak? Yang sekali satu cup itu bisa 40-60 ribu. Jadi sekali begitu tuh ceban, begitu saudara sekalian. Nggak mungkin, kalau saya sebut es krim yang lain, ya saudara tahu lah ya. Ini mahal. Saya pernah acara perkawinan, ya, itu bos besar. Itu es krimnya Häagen-Dazs. Saya bilang, waduh ini doyan anak saya nih. Cuman jarang saya beliin, sebab apa? Mahal. Saya ambil banyak nanti ketahuan. Malu, saya ambil aja satu. Ya. Memang enak tuh ya, begitu. Nah ini dia tidak mau mencebarkan ya, makanan raja, minuman raja pasti enak. Anggurnya juga anggur yang vintage yang sekian, ya, pasti enak. Tapi dia tahu bahwa makanan minuman ini pasti sudah diberikan atau sudah dipersembahkan kepada dewa-dewi, ya, kepada sesembahan bangsa Babylon. Sehingga Daniel dan teman-teman itu bertekad nggak mau mencemarkan dirinya. Ya. Padahal makanan enak, ya, begitu. Ini tekad yang luar biasa. Makanya nggak heran Daniel itu saudara, itu dipercaya dia punya hikmat yang luar biasa, rohnya luar biasa, excellent spirit. Ya. Karena apa? Dia tidak mencemarkan dirinya. Nah ini Daniel. Nah orang Kristen juga harus punya tekad. Amin saudara sekalian, untuk hidup suci. 1 Tesalonika 4 ayat 7-8. Itu jelas dikatakan, ya, panggilan kita adalah hidup suci. Karena panggilan kita hidup suci, kita juga harus punya tekad ini. Bahkan harus menjadi satu-satunya tekad kita. Kalau yang lain tidak tercapai, nggak masalah lah. Saya nanti umur 40 harus punya villa di Bali. Jadi kalau ke Bali, saya nggak usah nyari hotel lagi. Di situ, ya, nginep di tepi pantai. Saudara nggak dapat villa di Bali, tapi dapat toko di Bali Master, udah nggak masalah. Karena itu bukan satu-satunya yang menjadi obsesi kita. Yang menjadi obsesi kita adalah bagaimana kita berkenan. Untuk bisa berkenan, kita harus seperti Kristus hidup. Yesus hidup itu tidak berdosa. Makanya dia berani berkata di Yohanes pasal 8 ayat 46, siapa di antaramu yang membuktikan aku berbuat dosa? Nggak ada. Ya. Nah, tekad orang Kristen dikatakan begini, 1 Tesalonika 4 ayat 7-8. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ayat 8, karena itu siapa yang menolak ini, menolak hidup tidak cemar, ya, menolak untuk hidup kudus, bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Jadi ketika kita percaya Yesus, itu roh kudus dimenteraikan, ditempatkan dalam diri kita sebagai jaminan, sebagai down payment, supaya kita punya kemampuan bisa hidup kudus. Kalau nggak ada roh kudus, manusia itu kecenderungannya jahat, Kejadian 6 ayat sekian. Nggak berbuat dosa, jahat mulu bawaannya. Ya, dari perkataan, dari pikiran. Tetapi ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh kudus ditempatkan, kita punya kemampuan untuk bisa hidup benar. Kita punya kemampuan untuk tidak berbuat dosa. Kalau nggak ada roh kudus, itu kita, oleh Bapak Gereja Martin Luther mengatakan, non posse non peccare. Artinya tidak bisa tidak berbuat dosa, selalu berbuat dosa. Tetapi ketika ada roh kudus dalam diri kita, kita punya kemampuan untuk tidak berbuat dosa. Bahkan, bukan hanya tidak berbuat dosa, tetapi tidak bisa berbuat dosa lagi. Artinya apa? Kita punya kemampuan diubahkan kodratnya. Dari kodrat berdosa, sinful nature, menjadi kodrat ilahi, divine nature. Nah bersama dengan itu juga, saudara sekalian, kita harus punya tekad. Amin saudara sekalian? Tekad kita mesti bulat, jangan lonjong. Ya. Tekad yang bulat, yang teguh begitu. Terjemahan versi mudah dibaca mengatakan begini, 1 Tesalonika 4 ayat 7-8. Allah telah memanggil kita untuk hidup suci. Bukan hidup dalam dosa. Jadi orang yang menolak ajaran ini ajaran Kristus nih, ajaran Paulus, juga ajaran Kristen, ajaran yang Yesus ajarkan, itu bukan menolak manusia, tetapi menolak Allah yang memberikan roh kudusnya kepada kamu. Roh Allah kenapa disebut roh kudus? Karena roh Allah ingin kita hidup kudus. Amin saudara sekalian. Ini yang sulit untuk kita bisa tempuh. Ini perjuangan yang menurut saya harus all out. Ya. Suatu ketika Yesus ditanya, ya, siapakah yang diselamatkan? Sedikit saja kah orang yang diselamatkan? Yesus menjawab apa? Bukannya dia jawabnya kan sedikit saja kah orang yang diselamatkan? Itu kan kuantitas. Bisa jawabannya dikit, paling juga 10-an. Yesus tidak menjawab sedikit saja kah orang yang diselamatkan? Dia nggak menjawab sedikit atau banyak. Tetapi dia menjawab, berjuanglah untuk masuk pintu yang sesak itu. Banyak orang berusaha masuk tetapi tidak akan dapat. Jadi kalau hanya berusaha, itu ayatnya di Lukas 13 ayat 23 dan 24. Kalau hanya berusaha, tidak akan bisa, harus berjuang. Amin saudara? Kalau hanya berusaha nggak akan bisa masuk. Pintu yang sesak itu adalah bagaimana hidup kudus itu. Bagaimana hidup tidak berbuat cemar. Itu sukar, bahkan mustahil. Tetapi apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Seperti orang kaya.
yang datang kepada Yesus. Kaya, masih muda kaya. Kan luar biasa. Bukan karena dari robot trading atau investasi bodong, tapi dari kerja keras mungkin. Dia berkata, "Guru, apa yang harus aku lakukan untuk bisa masuk hidup kekal? Untuk bisa memiliki hidup yang kekal, hidup yang berkualitas." Hidup suci itu hidup berkualitas. Yesus berkata, apa yang dikatakan hukum Taurat? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan menginginkan milik sesama. Dia bilang apa? Semua itu sudah kulakukan sejak muda. Nah, baru Yesus bilang, kalau engkau hendak sempurna, teleios, jualah segala milikmu, kemudian berikan kepada orang miskin, kemudian ikutlah aku. Ikutlah aku jadi murid, ditingkatkan kualitasnya. Apa yang dilakukan orang muda yang kaya ini? Dia melengos. Nah, itu bahasa Yunaninya, kronos, ya, kairos. Ini melengos. Nah, itu saudara ya, bahasa Yunani kan os. Dia melengos. Sebab banyak hartanya. Makanya Yesus berkata, lebih mudah ya, seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Karena banyak hartanya, sulit orang untuk bisa melepaskan dirinya dari segala miliknya. Karena orang yang tidak bisa melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak bisa menjadi murid. Lukas pasal 14 ayat 33, tidak bisa menjadi murid kalau tidak melepaskan dari segala milik, masih terikat, nggak bisa. Harus melepaskannya, baru bisa menjadi murid, ditingkatkan kualitasnya. Baru tekad itu cocok tuh. Murid kan artinya ditingkatkan kualitasnya, supaya kualitasnya seperti Bapa di sorga, sempurna, sama seperti Bapa di sorga. Matius 5 ayat 46, kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Itu tuntutan dari hukum Taurat juga. Imamat pasal 11 ayat 45, ya, Imamat 19 ayat 2, yang dikutip oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Nah, untuk bisa kudus seperti yang Tuhan harapkan, standarnya Allah, kekudusan Allah, kita harus punya tekad. Amin. Umat PL dan PB sesungguhnya sama. Ya, kalau umat PL itu diwakili oleh Ayub, oleh Daniel, oleh Yusuf, ya, oleh tadi Daud, ya, begitu terus kan. Kita juga punya tekad yang sama. Amin, terus kan. Perjanjian sama, malah kita dituntut lebih. Ya. Kalau perjanjian lama kan masih ada tokoh-tokoh Alkitab yang istrinya 6. Kita istri cuma 1 loh. Makanya kalau pilih istri itu yang benar-benar, amin. Udah satu selamanya. Satu aja juga nggak habis-habis terus kan. Mesti dijaga ya istri itu. Sama punya suami juga begitu. Jangan suami udah bengek, sakit-sakitan, pengen ditukar sama panci. Ya dikira barang rongsokan. Ya, tetap kasihi, amin. Jangan waktu gagah aja, waktu punya penghasilan dikasihi. Ketika batuk-batuk, mau tukar nih suami kayak begini, ya nggak ada guna, gabut, wah jangan. Tetap kasihi, amin. Sama istri, kalau istri ya dulu langsing, sekarang udah kayak gentong begitu gemuk, mengembang kiri ke kanan depan belakang. Tetap mengasihi, amin. Ibu-ibunya jangan sampai begini ya, kan nanti suami saya tetap mengasihi walaupun badan saya melar ke kiri ke kanan mengembang begitu ya, seperti Alkitab katakan. Dia tetap mengasihi saya. Ya mesti jaga juga saudara ya, mesti olahraga ya. Kayak istri saya jaga makannya tuh, nggak makannya lemak-lemak segala macam, olahraga N1, N2, N3 sampai encok begitu, di olahraga terus. Bahkan dia push up. Oh, istri saya bisa push up begitu. Tapi sejak tangannya jatuh udah nggak bisa push up karena masih sakit. Sehingga langsing begitu. Ini saya nggak nuntut. Ya, kayak saya perut saya, itu saya jaga jangan sampai buncit. Sebab kalau buncit katanya banyak lemak-lemak, itu orang lebih cepat mati katanya begitu. Jadi saya jaga tuh. Saya push up, saya pull up, saya sit up begitu ya. N1, N2, N3 sampai nggak sampai encok sih ya, cuma sampai wah begitu perut nih. Emang nggak ada cara lain Pak untuk ngempesin perut? Nggak ada. Katanya sih ada, tepuk-tepukannya begini. Setiap hari 3 kali. Sambil ngomong, malu-maluin. Kempes enggak pecah, iya saudara ya. Ya enggak, harus kerja keras. Ada yang bilang olesin aja Pak, pakai minyak zaitun sama bangkuang diiris kecil-kecil, kemudian diolesin, kempes, mengkilat. Enggak kempes, tetap begitu aja. Sama hidup suci itu mesti kerja keras, amin. Enggak mudah dengan sendirinya. Ya itu mesti punya tekad dan juga nanti Roh Kudus akan menolong kita. Kalau kita nggak punya tekad, ya kehendakmu jadi ya Tuhan. Nggak bisa, kita mesti punya tekad, amin saudara sekalian. Nah, jadi kalau saya simpulkan dalam satu bagan, ya, siapa yang harus berjanji? Kita semua. Mau tokoh perjanjian lama, perjanjian baru, pokoknya orang percaya, bisa ditampilkan. Itu harus punya tekad, itu janji suci, ya, punya komitmen. Coba katakan komitmen. Apa itu Pak komitmen? Bukan komat kamit kemudian bungkem, enggak. Tekad yang kuat, hasrat, ya, kemudian gairah, spirit tahu spirit ya, roh itu ada. Makanya kita harus bangkitkan semangat kita untuk bisa hidup suci itu dengan apa? Dengan firman, dengan apa? Dengan ibadah, dengan khotbah. Jangan hanya soal berkat-berkat aja, soal berkat saudara sekalian. Tuhan bisa berkati, karena kita anaknya, amin. Gak akan pernah kekurangan. Saya selama pandemi, itu kan memang udah, penghasilan udah turun semua dah. Mau yang rutin maupun yang internal. Tapi saya bisa bersyukur. Nggak sampai kelaparan. Kalau saya kan serba salah, nggak mungkin dapat bantuan sosial. Ya. Masalah apa? Bapak masih punya mobil, masih rumah tinggal di kompleks, nggak mungkin dapat bantuan sosial. Kalau yang bantuan sosial kan biasanya yang minim-minim. Jadi ya apa adanya. Untung istri saya itu orangnya hemat.
Jadi apapun dia pakai itu bisa hemat. Bagaimana sarapan? Beli singkong. Ibu tahu singkong berapa harganya sekilo? Kok tahu? Goceng. Kenceng lagi. Berapa singkong sekilo? Goceng. Kalau istri saya goceng, dia tawar juga. 4.000 deh Pak. Beli aja di sana dah. Goceng. Itu bisa makan pagi 3 hari. Jadi kupasin dulu, kemudian udah bersih, taruh. Ya, 3 tempat begitu. Pagi-pagi tinggal rebus. Ya, makan deh tuh sama kopi, sama minum kopi. Kenyang, betul nggak? Nggak usah ke Starbucks yang mahal itu. Ya, cukup singkong, amin. Hemat. Ya. Begitu saudara, gaya hidup jangan hedonisme, konsumerisme. Apa yang ada, amin. Kalau nggak bisa hidup suci. Nggak bisa, nehi si milikit itu berjahe. Nggak mungkin. Ya, kalau orang nggak mau hidup sederhana, hidup berpadan dengan apa yang ada, sulit. Nanti terlilit sama pinjaman online, pinjol. Itu kan bunganya luar biasa. Nggak bisa bayar. Ngutang sana, ngutang sini. Aduh, makin terpuruk terus sekalian. Nah, saya masuk ke bagian yang terakhir. Galatia 5 ayat 1. Jadi ini bicara soal ketika kita dimerdekakan, kita harus juga punya tekad. Ini sama nih, ajaran dari Paulus. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Galatia 5 ayat 1. Sungguh-sungguh merdeka, artinya benar-benar merdeka. Ya, bebas dari dosa, bebas dari yang jahat. Ya, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi kalau Yesus tidak mati di kayu salib, dia berkata tetelestai, sudah selesai. Kita semua ini masih hidup dalam dosa, meluncur masuk neraka. Tetapi karena Yesus, anak domba Allah yang mengangkat, menghapus dosa dunia, itu membuat kita bisa merdeka dari dosa, dari hukuman dosa. Karena itu, berdirilah teguh, punya tekad yang kuat. Dan jangan lagi, dan jangan mau lagi. Artinya masih ada possibility, ada kemungkinan. Karena ada jangan mau lagi, dikenakan kuk perhambaan. Jadi kita ini walaupun kita udah jadi Kristen, kita masih punya potensi untuk melakukan dosa. Makanya diperingatkan, jangan mau lagi. Tuh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan maksudnya perhambaan dosa, ikatan dosa, budak dosa. Harus sampai betul-betul bebas. Jadi kalau ini misalnya ada kotoran, supaya bisa bebas, dikeluarkan. Amin saudara sekalian. Makanya Paulus berkata, keluarlah kamu dari antara mereka. Ya, uruskanlah dirimu. Dikeluarkan supaya bisa bebas. Dan kita sendiri harus mengeluarkannya dengan pertolongan Roh Kudus dalam diri kita itu. Jangan suruh orang lain. Hidup kudus itu tanggung jawab kita semua. Ya. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, terjemahan di ayat 13 itu dikatakan begini, ayat 13 dari Galatia. Jadi saudara nanti bisa baca dari ayat 1 sampai 13, itu masih berhubungan antara dimerdekakan, ya, kemudian sama kesempatan untuk bisa hidup benar, itu saling berhubungan. Saudara-saudara, dikatakan, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ya. Kita dipanggil untuk merdeka artinya untuk hidup suci, bebas dari dosa. Ya. Kemudian dikatakan, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan. Untuk apa? Untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi jangan gunakan kesempatan kita sudah dimerdekakan itu untuk berbuat dosa. Di Roma 6 ayat 1, Paulus pernah bilang begini, ya, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya kasih karunia bertambah-tambah? Itu ayat 1. Ayat 2 jawabannya, sekali-kali tidak. Artinya jangan coba-coba. Ketika ada kesempatan dosa, ya udah untuk kali ini aja deh. Jangan. Harus bertekad sekali-kali ini tidak. Orang yang sudah bertekad aja bisa melakukan dosa yang luar biasa seperti Daud. Bagaimana tidak? Makanya tekad kita mesti kuat. Amin saudara sekalian. Ya. Di Efesus 4 ayat 19 itu versi mudah dibaca mengatakan begini. Mereka telah kehilangan rasa malu dan mengisi hidupnya dengan melakukan yang tidak pantas. Jadi kalau sekali dibiarkan sekali ini, nanti akan berlanjut terus. Sampai udah pudul, udah kebal gitu. Dosa itu udah biasa aja. Itu bahaya saudara sekalian. Ya, orang ada yang bohong itu biasa aja. Nggak merasa itu sesuatu yang salah. Orang selingkuh biasa aja. Udah model begitu. Ya, jangan. Makanya kalau kita marah, Alkitab mengatakan jangan kamu berbuat dosa. Marah yang menyebabkan sampai kita dendam, itu bisa membuat kita berdosa. Jangan. Kita harus kontrol tuh kesempatan. Ketika marah itu kan ada kesempatan kita berbuat dosa. Kita udah cut, ampuni, lepaskan. Ketika perempuan berzina kedapatan berbuat dosa, kemudian diseret di depan untuk Yesus pendapatnya apa? Kalau Musa kan lemparin batu sampai mati. Dilemparin apa? Batu, bukan dilemparin bapau loh, batu loh. Yesus bilang begini, siapa di antaramu yang tidak berbuat dosa, biarlah dia yang pertama kali melemparkan wanita ini. Terus tahu nggak? Yesus tunggu sambil dia nulis di bawah. Ternyata nggak ada. Mereka satu persatu pergi. Mulai dari yang umurnya tuaan, karena lebih banyak dosanya mungkin ya, pergi. Kemudian Yesus berkata, tidak adakah yang menghukum engkau? Wanita itu menjawab, tidak ada Tuhan. Mereka kabur semua. Kemudian Yesus berkata apa? Ya. Mulai dari sekarang, jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Itu artinya tekadnya itu mesti kuat. Mulai dari sekarang, bukan nanti dah kalau udah tua ya. Kalau udah tua terlambat. Umur tuh jalan terus.
Umur saya tuh nggak berasa ya, udah mendekati mau 60 ternyata. 3 tahun lagi saya 60. Dulu saya pikir masih 30-an aja. Ternyata umur tuh jalan terus. Ya. Waduh. Ya. Jadi mesti punya tekad, amin saudara sekalian, jangan berbuat dosa lagi. Nah saudara sekalian, kalau saya boleh simpulkan, boleh nggak saya simpulkan? Ya boleh, karena kan saya khotbah saudara ya. Memang dibatasi ini kali ini. Jadi kesempatan berbuat dosa itu kalau kita gunakan, dia akan makin besar. Bisa klik sekali. Jadi ada kesempatan nih berbuat dosa atau berbuat benar. Kalau kita tidak punya tekad untuk hidup benar, untuk hidup berbuat benar, itu dosa makin besar, kesempatan makin besar, berbuat benar makin kecil. Belum lama saya dapat berita di Singapura, ya, itu Undang-Undang 377A, itu tentang perkawinan, perzinahan, ya sesama jenis, hukumannya kan 2 tahun. Itu dicabut. Artinya kan ada kesempatan buat LGBT, buat apa yang seperti ini untuk bisa melakukannya karena nggak ada hukumannya. Tuh kesempatan makin besar. Ini udah mulai masuk Asia nih. Ini bahaya saudara. Makanya tekad kita karena kesempatan makin besar, kesempatan untuk berbuat dosa makin besar, tekad kita juga mesti makin besar. Kalau nggak, klik sekali. Itu kesempatan untuk berbuat benar, klik sekali, hilang. Apa yang terjadi? Wahyu pasal 22 ayat 11. Orang cemar akan terus berbuat cemar, orang jahat akan berbuat jahat terus. Sampai tanpa batas kejahatannya. Sampai kita pikir kok bisa ya orang Kristen melakukan kekejian seperti itu ya. Ajudannya sendiri dibunuh. Wah, itu kan sulit dimengerti pakai akal sehat. Kenapa? Karena kesempatan untuk berbuat benarnya habis. Dia punya pangkat, dia punya kedudukan, dia punya fasilitas, dia punya segala-galanya. Habis lah. Makanya jangan mempergunakan kemerdekaan itu untuk kesempatan berbuat dosa. Tadi kan kesimpulan, sekarang kesimpulan dari kesimpulan. Ya. Main musik bisa main di G. Ya. Nah, ini yang paling terakhir. Jadi saudara sekalian, kita sudah ditebus, dimerdekakan oleh Kristus. Ya. Kita diselamatkan. Ingat, panggilan kita adalah hidup suci. Untuk bisa hidup suci kita harus punya tekad, punya janji suci, ya, punya komitmen. Dan Roh Kudus tempatkan dalam diri kita. Kita harus berdayakan, kita harus bergantung. Tadi itu ada lagu bagus tuh ya. Kita bergantung kepada Roh Kudus untuk apa? Memberikan kita kekuatan. Baru kita bisa memiliki kodrat ilahi, hidup suci, karakter ilahi, integritas. Dan itu sudah ditunjukkan oleh tokoh-tokoh Alkitab. Dan saya percaya, saudara orang percaya yang dipanggil untuk hidup benar, saudara harus punya tekad supaya hidup kita benar dan Bapa di sorga berkenan kepada kita. Amin buat firman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.